Tiga warna suci Rusia akhirnya berkibar di gedung pemerintahan Suza. Ya, dapat dikatakan bahwa pendudukan wilayah Kursk selama 7 bulan oleh Angkatan Bersenjata Ukraina telah berakhir. Angkatan Bersenjata Ukraina mulai secara bertahap menarik pasukan utama mereka ke wilayah Sumy. Operasi Flow atau Potok dalam bahasa Rusia berhasil mengakhiri pendudukan pasukan Ukraina di Suza dengan pendaratan tak terduga yang dilakukan oleh pasukan Rusia di belakang garis musuh. Angkatan Bersenjata Ukraina tidak punya apa-apa untuk menghentikan ancaman tersebut. Saat ini musuh telah mundur dari pemukiman terbesar di wilayah tersebut. Tentara Rusia kini hanya mengikuti jejak mereka yang mundur dan menduduki pemukiman yang ditinggalkan. Pasukan kami dari Brigade Serangan Udara Terpisah ke-11 dan Brigade Pasukan Khusus kedua telah mengembalikan bendera Rusia ke gedung administrasi Suza. Tulis jurnalis Rusia Vladimir Solovyov di saluran telegramnya. Operasi pembersihan saat ini sedang berlangsung di Suza. Kelompok musuh yang tidak sempat mundur masih hadir di kota dan beberapa tertangkap. Kementerian Pertahanan Rusia juga tidak terburu-buru mengumumkannya. Mereka masih menunggu hingga semuanya stabil dan pembersihan selesai. Tentara Rusia sendiri mulai membersihkan kawasan industri Suza pada tanggal 11 Maret. Terobosan ke Suza berhasil berkat operasi Flow atau Potok yang heroik. Rusia mengerahkan 800 pria baja mereka untuk menjalankan misi gila tersebut melalui pipa gas yang sebelumnya digunakan untuk transit gas Rusia melalui Ukraina. Dan kita semua tahu, Kiev menghentikan transit gas melalui pipa tersebut pada 1 Januari 2025. Jadi, ya, pipa itu belum sepenuhnya kering. Pasukan Rusia sendiri menghabiskan 6 hari di dalam pipa, berjalan sejauh 15 km di sepanjang pipa dan menyerang musuh dari belakang. Para pejuang Ukraina tidak pernah menyangka akan terjadi manuver seperti itu dan kepanikan pun terjadi. Mereka akhirnya meninggalkan posisinya. Operasi ini tercatat dalam sejarah sebagai salah satu operasi yang paling berani dan paling efektif. Pesertanya termasuk prajurit dari Brigade Serbu Pengawal ke-11 Angkatan Udara, Divisi Senapan Bermotor ke-72, Brigade Senapan Bermotor Pengawal Terpisah ke-30, Pasukan Khusus Ahmad, dan Brigade Vostok. Selama 5 hari, tentara Rusia dengan hati-hati bergerak di sepanjang jalur pipa menuju ke belakang garis pertahanan musuh. Mereka beristirahat dari waktu ke waktu untuk memulihkan kekuatan mereka. Dengan tenang berjalan sejauh 15 km dalam kondisi yang paling sulit, sambil membawa amunisi dan perbekalan. Ya, mereka memang pria baja. Masalah utama yang juga menjadi pertanyaan banyak orang adalah bagaimana cara mereka bernapas di dalam pipa ini. Bagaimanapun, seperti yang telah kami katakan sebelumnya, bahwa operasi ini telah dipersiapkan dengan sangat matang. Mereka mengerahkan para insinyur untuk memikirkan sistem ventilasi, di mana mereka akan membuat lubang jika memungkinkan, agar udara mengalir. Selain itu, para pejuang juga berjalan dalam kelompok yang terdiri dari 5 orang, tidak lebih. Mereka menjaga jarak sekitar 10 meter, dan ketika mereka berhenti, mereka menjauh satu sama lain sejauh 2 meter, sehingga mereka bisa bernapas dengan normal. Melihat video yang beredar, tidak ada yang meragukan bahwa para petarung mengetahui cara bergerak di sepanjang pipa. Sebelum operasi tersebut dilakukan, tentu semua gas telah dipompa keluar dari pipa dan diisi dengan oksigen. Selanjutnya seperti yang dikatakan Komandan Brigade Vostok dan mantan pejuang Wagner dengan tanda panggilan zombie. Setelah menerima perintah, mereka muncul ke permukaan. Mereka kemudian memasuki zona industri, mendudukinya dan mulai memukul mundur musuh. Sebelumnya, semua pejuang juga telah diperingatkan. Jika Anda memiliki masalah dengan paru-paru atau menderita klaustrofobia, akan lebih baik untuk segera memberitahu komando tentang hal itu. Di setiap operasi bersejarah tentu membutuhkan keringat dan darah untuk menulisnya. Jadi, operasi tersebut tidak mungkin tanpa masalah. Baru-baru ini, pakar militer Rusia, Roman Alechin, dengan jujur menceritakan apa yang terjadi selama operasi tersebut. Beberapa peserta operasi memerlukan perawatan medis karena keracunan metana. Kebanyakan dari mereka lemas meski telah mengenakan masker gas. Di permukaan, tim evakuasi dengan tangki oksigen telah menunggu mereka. Beberapa orang bahkan harus diberi infus. Ada juga yang harus dibawa ke rumah sakit. Kata Alechin, mereka bisa saja mati lemas meskipun telah menggunakan masker gas. Mereka tercekik tanpa mereka sadari dan banyak orang kemudian kehilangan kesadaran. Ya, begitulah adanya. Namun, akibat operasi itu beberapa pemukiman berhasil dibebaskan, termasuk Suza. Pakar militer Rusia sekaligus penulis saluran Zapisky Veterana mengatakan, musuh terlalu melebih-lebihkan kerugian ini.
Saya ingin mengatakan dengan pasti bahwa jika bukan karena operasi yang penuh dengan keberanian ini, kami mungkin akan kehilangan lebih banyak orang dalam pembebasan pemukiman ini. Saat ini, militan Ukraina dilaporkan masih menguasai Goncharovka yang berjarak 2 kilometer dari Suza. Melihat situasi yang ada saat ini, sangat mungkin bahwa militer Rusia nantinya akan ditugaskan untuk menciptakan zona sanitasi yang mirip dengan apa yang mereka coba ciptakan di wilayah Kharkiv. Yang artinya Ukraina akan terus kehilangan wilayahnya, satu demi satu.